Perkenalkan, saya Ura Silvianti SE. Saya guru di SMK Negeri 2 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Yang mana di sini saya melampirkan kartu peserta saya seperti berikut ini. Praktik uji kinerja ini saya lakukan secara daring. Demikian perkenalan dari saya, mohon kritik dan sarannya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Bu. Ya, Pagi, Bu. terima kasih sudah menerima undangan Ibu untuk kegiatan pembelajaran kita melalui Zoom meeting pada hari ini ya. Ibu sudah memberikan link absen di WA Group ya, kalian bisa respon link Ibu supaya Ibu bisa melihat apakah kalian hadir atau tidak ya pada hari ini. Sudah bisa dilihat link absennya di WA Group? Apa sudah diisi link absennya? Oh iya, ya. Terima kasih ya, Ibu lihat kalau di sini semuanya hadir semua ya. Hari yang cerah untuk bisa kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Junita untuk membawakan kita ke dalam Ibu serta teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita satu dalam doa, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Junita sudah membawakan kita ke dalam doa ya. Ibu akan buka PowerPoint-nya ya untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu senantiasa ingin mengingatkan kepada kita untuk menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya di mana-mana saja kita berada, karena saat ini walaupun kondisi penyebaran COVID-19 sudah mulai menurun, tapi kita harus waspada ya, karena di mana saja kita berada pada saat kita di luar rumah kita akan sangat mudah sekali ya terjangkit oleh COVID-19 kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan utama yang harus kita patuhi ya, seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terserang COVID-19? Cuci tangan ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, menjauhi kerumunan, Menggunakan masker. menggunakan masker ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak itu adalah yang paling utama yang harus kita perhatikan ya, supaya kita terhindar dari serangan COVID-19 di mana saja kita berada ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Materinya tentang penanganan pasca panen tanaman sayuran. Perhatikan kedua gambar ini. Apa kalian bisa melihat gambar apa ini? Sayuran. Gambar apa yang bisa dilihat? Sayuran. Ya. Iya, ini adalah gambar sayur-sayuran. Nah, apakah kedua gambar ini berbeda atau sama? Berbeda. 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 Ya. Iya. Pada gambar ini, apa yang terbersit di pikiran kalian sekalian yang mengenai gambar yang Ibu sajikan di gambar ini? Perbedaan antara kondisi sayur yang masih segar dengan sayur yang sudah layu dan menguning. Iya, ya. Bisa kalian lihat pada gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama itu kondisi sayurannya layu. Kemudian gambar yang kedua kondisi sayurannya segar, ya. Jadi itu perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2, ya. Tanaman apa yang ada pada gambar tersebut? Tanaman pakcoy atau sawit putih. Iya.
tanaman pakcoy atau sawi putih ya. Kemudian menurut kamu ya, pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua itu, apa yang menyebabkan sayuran tersebut masih terlihat segar kalau dibandingkan dengan gambar satu? Kalau dikemas dengan plastik, seperti pada gambar 2, tanaman sayur pakcoy dapat bertahan dan tetap segar ketika sampai di tujuan penjualan. Karena kemasan melindungi sayur dari kerusakan. Ya. Jadi yang membedakannya kenapa tanaman pakcoy di gambar nomor 2 itu tetap segar adalah karena dia diberi kemasan pelindung ya. Diberi kemasan pelindung dengan tujuan agar sayur tetap segar dan tahan lama ya. Nah, kedua gambar ini ya dapat kita ketahui bahwa dengan adanya kemasan, maka suatu produk bisa digunakan dalam waktu lama karena isi di dalamnya menjadi lebih aman. Selain memberi manfaat pada konsumen, kemasan suatu produk juga bisa bermanfaat bagi pihak produsen. Karena kemasan berperan besar dalam hal penjualan serta pembelian suatu produk. Baiklah, Ibu sudah membagikan kalian ke dalam 2 kelompok diskusi ya. Sudah Ibu bagikan di WA grupnya. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 siswa ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Dan juga LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WA grup ya. Ibu harap kalian sudah membacakannya, sudah menyimak baik-baik. Apa sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah dibaca ya, nanti selama Ibu menjelaskan materi, semuanya akan berhubungan dengan LKPD. Mungkin bisa nanti dari materi yang Ibu paparkan, bisa kalian sambil sebagai referensi untuk menjawab LKPD nantinya. 4 tujuan pembelajaran ya yang menjadi kompetensi yang harus kalian capai pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati teks bacaan yang ada di PPT, siswa dapat menelaah penanganan pasca panen tanaman sayuran dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok melalui WA group, siswa 4 kompetensi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebaiknya bisa kita simak bersama-sama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, supaya kita bisa mencapai keempat kompetensi yang diharapkan, terususnya untuk anak-anak sekalian ya. Ibu harap bisa dimengerti ya. Baiklah, kita akan masuk ya ke materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai penanganan pasca panen tanaman sayuran. Ada beberapa jenis tanaman sayuran yang sudah kita pelajari. Apakah masih ingat tanaman sayuran apa saja kita pelajari pada materi yang telah lalu? Tanaman sayuran, iya, bayam. Apalagi yang kalian ingat tanaman sayuran yang kita pelajari? Ada bayam ya, kemudian sawi hijau, pakcoy ya, ada kangkung darat ya. Itu adalah tanaman-tanaman sayuran yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba lihat di bahan ajar yang Ibu ketik. Apa yang dimaksud dengan pasca panen? Pasca panen merupakan salah satu aspek kunci untuk mendukung keberhasilan produksi pertanian sebagaimana halnya pada komoditas sayuran. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan pasca panen ya. Sudah ada di bahan ajar yang Ibu bagikan apa yang dimaksud dengan pasca panen. Jadi seperti bayam tadi sesudah dipanen, maka kegiatan pasca panen selanjutnya misalnya dengan membersihkan ya,
membersihkan tanah yang masih ada di daunnya, di akarnya dengan cara dicuci sampai bersih ya. Kemudian sudah bersih baru mungkin dilakukan hal-hal lainnya ya. Nanti kita akan belajar mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam kegiatan pasca panen. Bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pasca panen apa saja? Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pasca panen? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuan pasca panen yaitu menjaga mutu, untuk melindungi keamanan pangannya, untuk mengurangi susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi, dan usaha untuk memperpanjang umur simpan. Iya. Tujuan pasca panen ya ada 4 ya. Terima kasih Zahra sudah membacakan. Nah, makanya pasca panen itu harus dilakukan ya supaya apa? Untuk mencegah susut dari saat panen. Maksudnya apa? Seperti tanaman kol tadi, waktu dia melalui pengangkutan yang jauh ya dari pulau ke pulau, itu walaupun dia mengalami susut tapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak ya dari saat panen. Jadi pasca panen ini perlu dilakukan supaya mengurangi susut sayuran ya dari ukuran yang sebelumnya. Selanjutnya tujuan pasca panen adalah usaha untuk memperpanjang umur simpanan ya. Seperti contoh pada gambar yang sudah Ibu sajikan di depan tadi ya, ada 2 gambar. Yang kedua itu dia dapat bertahan diberi apa tadi? Pada gambar kedua tadi tanaman sayurannya. Diberi plastik. Iya, diberi Bungkus. plastik kemasan tersebutlah yang akan memperpanjang umur simpanan tanaman sayur ya. Selain itu juga mungkin tanaman sayur disimpan di tempat yang dingin juga akan memperpanjang usia simpannya ya. Jadi itu adalah tujuan dari pasca panen. Metode penanganan pasca panen. Pada bahan ajar itu ada 8 metode penanganan pasca panen tanaman sayuran. Yang pertama adalah mencuci dan membuang kotoran. Yang kedua adalah sortasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah grading. Zahra bisa dibacakan grading? Bisa, Bu. Grading adalah proses pemisahan bahan pangan berdasarkan mutu, misalnya ukuran, bobot, dan kualitas. Iya. Bisa kalian lihat ya yang ada di gambar itu adalah tanaman selada keriting hijau ya dengan grade A ya, artinya kualitas yang terbaik ya dari tanaman selada keriting ya. Biasanya untuk tanaman sayuran dengan grade-grade yang baik seperti grade A ini ya, itu dijual di pasar-pasar modern ya. Misalnya seperti apa pasar modern itu? Ya, seperti minimarket, supermarket ya, swalayan. Di sana itu mereka menjual tanaman sayuran dan buahan itu yang bermutu tinggi atau berkualitas baik ya. Seperti pada selada keriting ini ada grade-nya. Kemudian yang keempat yaitu pengemasan ya. Bisa kalian lihat kemasan apa saja yang ada pada gambar? Daun pisang. Iya, ada yang menggunakan kemasan daun pisang. Kemudian apalagi kemasannya? Plastik. Plastik ya, styrofoam. Kemudian ada yang dari kertas ya, bahan-bahan kertas ya. Kemasan itu adalah kegiatan merancang. Kemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus suatu produk ya. Nah, ini adalah proses pasca panen untuk penyimpanan ya. Di sini bisa dilihat di pasar tradisional penyimpanannya itu biasanya menggunakan rak-rak kayu saja, tapi kalau di supermarket itu menggunakan etalase kaca ya atau lemari-lemari pendingin ya. Karena apa? Kalau di supermarket atau swalayan harus dibuat semenarik mungkin tempat penyimpanannya supaya banyak dikunjungi oleh pembeli. Selanjutnya adalah pengeringan. Nah, pernah melihat cabai kering? Nah,
Biasanya digunakan untuk apa cabai kering? Yang buat bumbu. Iya, untuk bumbu memasak ya. Yang ketujuh, kegiatan pasca panen selanjutnya adalah pengangkutan. Febrina, bisa dibacakan untuk kegiatan pasca panen pengangkutan? Pengangkutan. Alat angkut yang digunakan adalah yang bergerak cepat, terutama untuk komoditas yang berbentuk segar. Proses pengangkutan yang lambat dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Iya. Jadi dalam proses pengangkutan harus diperhatikan ya, misalnya seperti pada gambar yang ada Ibu sajikan ini, untuk pengangkutan sayur kol dikemas dalam bentuk keranjang-keranjang seperti itu supaya mengurangi benturan ya, atau terjadinya kerusakan mekanis pada tanaman sayuran. Kemudian yang ke-8 yaitu pengolahan. Agar dapat bertahan lebih lama ya, tanaman sayuran juga bisa diolah dalam berbagai jenis makanan yang siap santap ataupun makanan yang bisa diolah lagi ya. Selanjutnya ada berbagai bentuk ya kerusakan yang terjadi setelah pasca panen. Jenis kerusakan sayur berdasarkan penyebab kerusakannya. Kita lihat pada gambar ya, ada tanaman apa saja? Wortel dan labu. Ya, wortel dan labu kuning ya. Wortel dan labu kuning ini terserang kerusakan mikrobiologis, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh jasad renik ya, berupa jamur, bakteri maupun virus ya. Kemudian yang kedua, kerusakan mekanis. Tolong bacakan Arsi, kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis, kerusakan yang terjadi pada waktu pemanenan atau pengangkutan. Kerusakan seperti memar mudah memacu kerusakan mikrobiologis karena terbentuk luka untuk penetrasi patogen. Iya, ya. Kemudian yang ketiga, kerusakan fisik. Zahra, tolong dibacakan kerusakan fisik. Kerusakan fisik, kerusakan karena perlakuan terhadap komoditi hasil pertanian dalam proses pengeringan dan pendinginan. Contoh, proses pengeringan tidak sesuai, harusnya kering angin tetapi dijemur langsung kena matahari sehingga akhirnya tumbuh tunas. Iya, ini contohnya seperti pada kentang ya. Kentang yang sudah bertunas ini sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena kentang ini sudah mengalami kerusakan fisis ya. Selanjutnya yang keempat, kerusakan kimiawi. Junita, bisa tolong dibacakan Junita kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi yaitu perubahan komponen-komponen dalam bahan pangan yang tidak diinginkan. Misalnya, temperatur yang turun menyebabkan oksidasi, denaturasi protein, proses koagulasi dalam bahan. Contohnya perubahan warna atau browning. Iya, ya. Kemudian selanjutnya kerusakan biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh hama ya, seperti serangan serangga, tungau, tikus dan lain-lain. Kerusakan biologis ini dapat berupa luka-luka ya, bekas gigitan dari serangan hama. Cara mencegah kerusakan pada bahan pangan. Zahra, bisa dibacakan cara mencegah kerusakan pada bahan pangan? Bisa, Bu. Cara mencegah kerusakan pada bahan pangan yang pertama, sortasi dan mencuci adalah tahap-tahap pengolahan yang baik untuk menghindari bahaya fisik. Yang kedua, menghindari kerusakan mekanis saat panen atau pengangkutan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat penyimpanan. Dan yang keempat, untuk mencegah kontaminasi bisa dilakukan pencucian dan penyelundupan fungisida dengan konsentrasi rendah. Itu materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan perihal materi yang kita pelajari bisa ditanyakan. Tanya, Bu. Ya, silakan Arsi. Kameranya buka Arsi. Sudah, Bu. Ya. Silahkan Arsi. Bu, saya mau tanya. Umumnya pasar tradisional jarang memberi kemasan pada sayur yang dijual. Kira-kira kenapa, Bu?
Iya, tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa pasar tradisional itu jarang sekali memberi kemasan pada sayuran yang dijualnya. Karena apa? Karena mempertimbangkan harga jual sayur itu sendiri ya. Kenapa demikian? Di pasar tradisional, sayur-sayur yang dijual itu tergolong harganya murah meriah ya. Dengan harga murah meriah, pedagang berharap sayur yang mereka jual pada hari itu akan habis terjual. Jadi tidak ada sisa sayur untuk hari berikutnya. Karena itu mereka tidak memberikan kemasan. Karena kalau mereka memberikan kemasan itu berarti mereka harus menambah lagi harga jualnya ya. Kalau tadi kita jual sayurnya misalnya di swalayan atau minimarket atau supermarket, kita memberi kemasan itu justru akan menarik perhatian konsumen ya. Karena di sana konsumennya mungkin dari kalangan menengah ke atas ya, jadi mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan mutu dan kualitas dari sayuran yang dibelinya ya. Seperti itu bisa dipahami Arsi? Bisa, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Bu. Perlakuan pasca panen yang paling sering dilakukan petani tradisional pada tanaman sayur apa saja, Bu? Ya Loisa, tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa perlakuan pasca panen. Tapi khususnya untuk petani tradisional ya, untuk tanaman sayur saja mungkin yang paling sering dilakukan perlakuan pasca panen, misalnya tadi seperti mencuci, membersihkan kotoran, kemudian melakukan sortasi ya untuk memilah bagian tanaman yang rusak. Kemudian juga bisa dilakukan grading ya, tapi jarang sekali untuk petani tradisional ya. Tetapi grading-grading ini dapat dilakukan ya untuk memisahkan misalnya bagian-bagian tanaman yang ukurannya lebih baik ya, ukuran-ukuran standar normal dengan ukuran standar ya. Jadi nanti dijual dengan harga berbeda. Apa bisa dipahami? Bisa. Iya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video singkatnya. Pada penayangan video ini Ibu harapkan kalian bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Setelah kita ambil, kita perhatikan bagian batang-batang yang jelek seperti ini. Ini beratnya 160 gram kalau nggak salah. Kemarin saya pernah nimbang satu. Oke, setelah seperti ini kita semprot dengan menggunakan air bersih. Supaya apa? Ini supaya segar sampai ke tangan konsumen tentunya. Oke, kemudian kita siapkan plastik. Saya menggunakan plastik yang bening biasa. Ini ukurannya 18 kali 20 cm, 1,5 kilo. Seperti ini plastiknya. Nah, kedua kita siapkan isolasi. Ini isolasi. Ini harganya murah, cuma 5.000 di toko online. Ini sangat kuat sekali, lihat. Ini sangat susah sekali diputuskan, dan kelebihan isolasi ini adalah ketika kena air itu masih bisa menempel begitu, saudara. Kemudian kita siapkan alat seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan seperti ini ya. Saya modifikasi sendiri, membuat alat sendiri. Ini saya masukkan, kemudian saya kasih air sedikit biar tetap segar. Lalu saya masukkan paksa seperti ini. Saya angkat seperti ini, saya masukkan lagi, dan di bawah saya ambil isolasinya, saya selet, lalu saya gunakan isolasi seperti ini. Oke, saya bilang seperti ini, cukup mudah, cukup cepat, cukup rapi. Bisa kita jual dengan harga Rp2.000 kalau dia tidak pakai. Tadi bagaimana videonya? Ya, tadi adalah video pengemasan ya atau packing untuk tanaman sawi putih atau pakcoy ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, kemasan apa yang digunakan Bapak tersebut dalam video tadi?
plastik. Kemasan plastik ya. Kemudian kira-kira apa tujuannya diberi kemasan plastik tadi pada tanaman pakcoy tersebut? Supaya tidak layu. Untuk meningkatkan harga jual pada sayuran tersebut. Ya, bisa untuk meningkatkan harga jual ya. Selain itu juga untuk mencegah kerusakan pada tanaman sawi ya. Bisa juga untuk menambah daya tahan ya terhadap daya tahan sawi tersebut ya. Bisa juga untuk supaya dia bisa bertahan selama beberapa waktu ya, maksudnya dijual masih dalam keadaan segar ke tangan konsumennya ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2 silahkan berdiskusi melalui WA group ya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami mengenai cara pengerjaan LKPD bisa ditanyakan ke Ibu ya. Silahkan melakukan diskusi. Ibu beri waktu 10 menit untuk membahas kegiatan diskusinya ya. Masing-masing kelompok 10 menit sebelum kita melakukan presentasi. Kemudian kegiatannya adalah mengamati gambar-gambar ya. Ada 4 buah gambar. Gambar 1, 2, dan 3 akan dibahas oleh kelompok 1. Dan gambar 4 akan dibahas oleh kelompok 2 ya. Silakan masing-masing dalam kelompok berdiskusi melalui WA grupnya masing-masing ya. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber untuk mengerjakan LKPD ini. Kalau ada yang tidak dipahami dari LKPD bisa ditanyakan ya dengan Ibu. Apa sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Apa bisa kita lakukan presentasi? Bisa, Bu. Ya, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Zahra bisa di share screen. Ya, baik. Jadi pertama saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. A. Kelebihan pengemasan sayur menggunakan plastik adalah memperpanjang daya simpan sayur menjadi lebih lama, menghambat penurunan suhu bobot, meningkatkan citra produk, menghindari kerusakan saat pengangkutan, dapat digunakan sebagai alat promosi penjualan. Kekurangan pengemasan sayuran menggunakan Gambar 2, sayuran menggunakan kemasan daun. Sedangkan kelebihannya yaitu murah dan mudah didapat, ramah lingkungan, bebas menjaga kesegaran sayur. Kekurangannya tidak awet, membuat kemasan menjadi tidak menarik. Kelebihan yang didapatkan mudah diurai, ringan dan mudah dibentuk. Yang terakhir yaitu menjaga lembaban sayuran sehingga sayuran tidak mudah layu. Kekurangannya yaitu mudah robek jikalau terkena air bekas, terkena air yang terdapat pada koran dapat mencemari sayuran. Iya, ya itu ya. Sudah selesai dari kelompok 1. sudah. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Ya. Kelompok 2 apakah ingin bertanya ke kelompok 1? Silakan. Kalau ada dari kelompok 2 yang ingin bertanya, Saya. kelompok ya silakan. Selain daun pisang, jenis daun lainnya yang bisa digunakan untuk kemasan apa saja? Ya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Daun yang bisa digunakan untuk kemasan sayuran adalah daun yang berukuran cukup besar seperti daun jati atau juga daun kelapa, tetapi harus dibentuk terlebih dahulu supaya dapat menyimpan sayur di dalamnya. Ya, apa bisa dipahami kelompok 1? Kelompok 2 bisa memahami jawaban kelompok 1? Iya, Bu. Bisa. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi kelompok 2? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Atau pengangkutan.
karena akibat kerusakan mekanis dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit dari satu sayuran ke sayuran lainnya. 2. Menjaga kebersihan. Tempat penyimpanan bisa Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan kepada hasil diskusi kelompok 2? Kami persilahkan ya, Ibu persilahkan. Kami kelompok 1 ingin menambahkan jawaban kelompok 2. Ya, silakan Febrina. Cara penanganan pasca panen tanaman sayuran selain 1. Menghindari kerusakan mekanis pada sayuran, 2. Menjaga kebersihan tempat penyimpanan, 3. Memberi kemasan untuk menjaga agar sayur tidak mudah rusak dan tahan lama. Iya, jadi itu ada tambahan ya dari Febrina, mungkin bisa dijadikan masukan untuk kelompok 2. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditambahkan terhadap hasil diskusi masing-masing kelompok, kita akan menyimpulkan hasil kerja kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1, Febrina bisa dibacakan apa kesimpulan hasil diskusi kelompoknya. Kesimpulan hasil presentasi kelompok kami yaitu setiap kemasan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebaiknya memberi kemasan pada sayuran disesuaikan dengan tujuan penjualan dan daya tahan sayuran tersebut. Ya, terima kasih Febrina. Untuk kelompok 2, Arsi bisa dibacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok 2. kesimpulan materi secara keseluruhan. 1. 3 tujuan utama untuk menerapkan teknologi pasca panen sayuran adalah A. Menjaga mutu atau kenampakan, tekstur, cita rasa, dan nilai nutrisi. B. Untuk melindungi keamanan pangannya. C. Untuk mengurangi susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi. D. Usaha untuk memperpanjang umur simpan. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Ada yang ingin ditambahkan kelompok 2 kesimpulannya? Tidak ada. Baiklah, untuk selanjutnya ya, Ibu ingin menginformasikan untuk kegiatan praktikumnya untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang keempat ya, jadi kalian akan melakukan praktek cara mengemas atau packing tanaman sayuran sederhana ya. Nanti video unjuk kerja kalian ya, baik link video dari YouTube yang kalian gunakan untuk mengamati ya, untuk mencontoh cara pengepakan atau pengemasannya dikirimkan ke Ibu ya linknya, kemudian foto-foto atau video kalian melakukan kegiatan pengemasan juga kirimkan ke WA Ibu ya. Bisakah kalian membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, 3 tujuan utama untuk menerapkan teknologi pasca panen sayuran adalah A. Menjaga mutu, kenampakan, tekstur, cita rasa, dan nilai nutrisi. B. Untuk melindungi keamanan pangannya. C. Untuk menghindari susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi. D. Usaha untuk memperpanjang umur simpanan. Ya, selanjutnya ada yang bisa membacakan kesimpulannya lagi? Saya Ya, silakan. memilih metode penanganan pasca panen tanaman sayuran meliputi A. Pencucian dan pembuangan kotoran, B. Melakukan sortasi, C. Melakukan grading, D. Memberi kemasan, E. Melakukan penyimpanan, F. Melakukan pengeringan, G. Pengangkutan, dan H. Melakukan pengolahan. Selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi ya secara individu ya. Baiklah, untuk link soal ya. Ini link soalnya bisa kalian klik ya, ke nama, kemudian soal kan secara acak ya. Kalian jawab, Ibu beri waktu 10 menit.
Silahkan mengerjakan masing-masing ya di link yang sudah Ibu bagikan. Di sini dari respon yang sudah Ibu terima ya, Febrina memperoleh nilai evaluasi tertinggi ya, benar semua. Kita beri tepuk tangan untuk Febrina ya. Terima kasih Febrina karena sudah mengerjakan soal mandirinya dengan baik, dan yang lain juga nilainya bagus-bagus ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi mandiri. Ibu juga menginformasikan ya untuk kegiatan pertemuan kita berikutnya. Kita akan mempelajari yaitu mengenai pemasaran hasil tanaman sayuran ya. Jadi akan Ibu infokan lagi materi pelajaran kita berikutnya. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu minta tolong Arsi untuk bawakan kita dalam doa. Silahkan Arsi. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arsi sudah membawakan kita dalam doa penutup. Akhirnya kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas prakteknya ya, dan mengumpulkan hasil berupa video pembelajarannya, berupa video pada saat kalian melakukan praktek atau foto-fotonya, dan juga link-link video yang kalian gunakan untuk mengerjakan praktek tersebut ya. Kirimkan ke WA Ibu ya. Ibu beri batas waktu sampai 3 hari sejak hari ini ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu tutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah berkenan ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu.